Indonesia yang digadang akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2045 saat ini justru mengalami penurunan penduduk yang diakibatkan turunnya angka pernikahan. Menurut data statistik Pemuda Indonesia 2023, angka pernikahan di Indonesia menurun di satu dekade terakhir. Meningkatnya biaya berumah tangga dan banyaknya tuntutan wanita mandiri yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan. Faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama yang menyebabkan fenomena tersebut. Adanya kecemasan anak muda akan masa depan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Tak heran, banyak dari mereka yang pada akhirnya lebih memilih fokus untuk membangun karir. Sehingga tidak heran jika wanita sangat memilih dalam mencari pasangan ideal. Standar kemapanan pun semakin tinggi, seperti kondisi keuangan yang stabil dan yang memiliki akses seperti rumah, kendaraan, hingga harta lainnya. Salah satu faktor penyebab lainnya adalah adanya terpaan oleh tayangan media massa seperti drama, sinetron, film, series, dan yang lainnya. Artinya, masyarakat sudah terkultivasi oleh pesan yang ditanam oleh media. Lalu, seperti apa tayangan tersebut dapat menjadi sebuah tren seperti marriage is scary dan perubahan pandangan terhadap pernikahan di masyarakat? Seseorang yang terkultivasi pada awalnya tidak terpengaruh dan terasa sebagai hiburan. Namun, jika ditonton berkali-kali dan berepisode-episode selama berjam-jam lamanya, akan terpengaruh yang ditandai dengan perubahan pada sikap dan perilaku. Di satu sisi, masyarakat lebih menyukai tontonan yang memacu emosional, seperti series pernikahan yang penuh konflik, perselingkuhan, dan penderitaan, yang dimana mereka menginternalisasi pesan sebagai pandangan yang merubah persepsi individu seperti ketakutan, kecemasan terhadap pernikahan. Menurut Gepner, seseorang yang sudah terkultivasi menganggap apa yang ditampilkan adalah realitas yang sebenarnya. Mereka tidak peduli ada yang namanya skenario atau agenda setting, dan sudah tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang bukan. Media memperkuat persepsi halayak tentang realitas sosial sesuai apa yang ditampilkan. Hal tersebut menyebabkan budaya baru melalui mainstream dan resonansi. Kemampuan televisi tersebut menyebabkan seluruh masyarakat memiliki opini atau perspektif yang sama. Misalnya, beranggapan bahwa harus memiliki suami yang romantis seperti di drama-drama, harus suami yang ganteng seperti drama di Korea, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana cara media membentuk persepsi sosial tersebut? Ada 3 cara. Yang pertama adalah agenda setting, yaitu mengangkat isu-isu sosial tertentu yang sedang tren. Yang kedua adalah framing. Contohnya adalah memberikan framing kepada pernikahan sebagai suatu beban atau rutinitas yang membosankan. Yang ketiga adalah priming. Contohnya adalah ketika mendengar pernikahan, maka yang muncul di pikiran hanyalah perceraian, KDRT, perselingkuhan, atau kekerasan. Buntut panjang dari adanya fenomena tersebut adalah Indonesia kekurangan generasi penerus untuk keberlanjutan negaranya. Padahal untuk mendapatkan SDM yang unggul dibutuhkan usia produktif yang banyak. Dan dibutuhkan juga jumlah yang banyak, quantity before quality. Teori kultivasi mengingatkan kita kembali bahwa kita perlu kritis terhadap apa yang kita tonton di televisi atau di media manapun. Tidak semua yang ada di televisi adalah gambaran yang akurat dari dunia nyata. Dengan memahami teori ini, kita dapat menjadi penonton yang lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh pesan-pesan media.